Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai sistem kontrol pneumatik untuk pemisah logam dan juga non-logam pada dunia industri. Nah, sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Bungaran Jeremy Jonathan Butar-Butar dengan NIM 2023-11086. Baik, sebelum itu kita harus tahu dulu nih, apa sih itu sistem kontrol pneumatik? Sistem kontrol pneumatik adalah sistem kendali yang menggunakan udara bertekanan tinggi sebagai media utama untuk menggerakkan aktuator dan mengontrol suatu proses atau mesin. Prinsip dasarnya adalah memanfaatkan energi dari udara bertekanan yang biasanya dihasilkan oleh kompresor untuk melakukan pekerjaan mekanis seperti mendorong, menarik, memutar, dan menggerakkan benda untuk dapat bekerja. Pada penelitian ini, sistem kontrol pneumatik yang dipakai untuk memisahkan benda logam dan juga non-logam pada belt conveyor dengan bantuan sensor inductive proximity untuk logam dan capacitive proximity untuk benda non-logam. Berikut merupakan contoh dari peralatan pneumatik, di mana terdapat silinder pneumatik yang digunakan sebagai aktuator untuk menghasilkan gerakan linear dengan tekanan udara bertekanan tinggi. Kemudian di gambar kedua ada spray gun pneumatik yang merupakan alat penyemprot cat atau cairan lain yang digerakkan oleh udara bertekanan tinggi. Dan yang paling kanan ada bor angin yang dimana memanfaatkan udara bertekanan tinggi sebagai sumber tenaga dari penggerak tersebut. Ketiga alat ini bekerja dengan prinsip yang memanfaatkan udara bertekanan tinggi sebagai sumber energi utamanya. Kita masuk ke blok diagram dari sistem pemisah logam dan non-logam, di mana terdapat di bagian kiri dari PLC, yaitu merupakan perangkat input dari sistem tersebut, di mana terdapat yang namanya push button, sensor inductive proximity, dan juga sensor capacitive proximity. Di mana sensor inductive proximity itu digunakan untuk mendeteksi benda non-logam dan juga logam. Sedangkan capacitive proximity digunakan untuk mendeteksi bahwa benda tersebut merupakan pure murni logam. Selanjutnya, di sebelah kanan dari PLC merupakan perangkat output atau perangkat yang kita kendalikan seperti pneumatik logam, pneumatik non-logam, indikator lampu, dan juga relay yang akan mengendalikan si motor DC yang akan menggerakkan si konveyor tadi. Langsung saja kita masuk ke langkah kerja dari sistem yang saya buat, di mana langkah kerja dari sistem ini ialah ketika sistem kontrol pneumatik diawali saat tombol on ditekan sehingga konveyor bergerak membawa benda melewati sensor induktif dan juga capacitive proximity. Jika terdeteksi logam oleh sensor inductive proximity, PLC memerintahkan katup solenoid membuka aliran udara bertekanan untuk menggerakkan silinder pneumatik yang akan mendorong benda logam ke wadah khusus. Jika terdeteksi adanya benda non-logam oleh sensor capacitive proximity, proses serupa terjadi melalui saluran pneumatik non-logam. Waktu dorongan piston diatur kurang lebih 0,4 second agar tidak terjadi tabrakan antar kedua benda. Sistem tersebut terus bekerja secara otomatis hingga tombol off ditekan, yang dimana akan menghentikan konveyor dan menonaktifkan aktuator. Sementara lampu standby akan tetap menyala. Berikut ini merupakan tampilan dari HMI, yang mana HMI ini menampilkan sistem pemisah benda logam dan juga non-logam berbasis konveyor dengan yang namanya ada kendali pneumatik tadi untuk memisahkan benda logam dan non-logam. Dimana sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya, alur kerjanya dimulai saat kita menekan tombol on, lalu akan ada indikator menyala, konveyor bergerak membawa benda yang akan dicek apakah benda tersebut merupakan logam dan juga non-logam. Kemudian benda tersebut akan terdeteksi oleh sensor inductive proximity. Nah, PLC akan mengaktifkan yang namanya aktuator pneumatik pada jalur logam sehingga benda tersebut akan terdorong ke wadah logam. Jika benda tersebut yang terdeteksi adalah non-logam, sensor capacitive proximity, maka aktuator pneumatik di jalur non-logam bekerja mendorong benda ke wadah non-logam tadi. Di mana proses ini berlangsung secara terus-menerus selama sistem berada dalam mode operasinya. Selanjutnya, kita belajar dari apa aja aktuator dan juga sensor yang kita gunakan pada sistem ini.
Aktuator yang digunakan pada sistem ini itu sebenarnya ada 3. Di mana dalam penelitian ini aktuator yang digunakan adalah aktuator sistem pneumatik ganda double acting cylinder, atau gampangnya silinder pneumatik double acting, yang dimana digerakkan oleh udara bertekanan tinggi. Selanjutnya ada silinder, yang dimana silinder ini diatur oleh katup solenoid 5/2 way dengan penggerak solenoid ganda yang dikendalikan langsung oleh PLC. Fungsinya adalah untuk mendorong benda logam maupun non-logam ke wadah yang sesuai berdasarkan sinyal yang diterima dari sensor induktif proximity dan capacitive proximity tersebut. Selain itu terdapat juga motor DC yang merupakan penggerak utama dari konveyor untuk membawa benda melewati jalur serta mendeteksi sensor yang telah dirancang pada konveyor tersebut. Kemudian, untuk sensor yang kita gunakan yaitu sensor proximity induktif dan juga sensor proximity kapasitif. Nah, permasalahan utama yang dihadapi dalam kontrol pneumatik ini meliputi kebutuhan tekanan dan debit udara yang harus stabil, karena tanpa suplai udara yang cukup, silinder ini tidak dapat bergerak cepat dan presisi sehingga berpotensi untuk menimbulkan tabrakan antar benda pada konveyor. Selain itu, keterbatasan jarak deteksi sensor juga menjadi kendala, di mana sensor induktif ada kemungkinan benda tidak terdeteksi dengan baik. Permasalahan lain muncul pada sisi mekanis, seperti relay yang bergetar pada tegangan rendah sehingga mempengaruhi kestabilan sistem, serta adanya potensi penurunan performa konveyor akibat beban tambahan yang mengurangi putaran motor. Hal-hal ini menunjukkan bahwa meskipun sistem dapat bekerja, tetap diperlukan optimasi pada aspek sensor, suplai udara, dan juga keandalan perangkat keras. Penyelesaian atau jawaban dari permasalahan tersebut ialah dilakukan dengan memastikan suplai udara menggunakan kompresor yang memiliki debit lebih dari sama dengan 2,623 liter per menit dan tekanan stabil 6 bar agar silinder bekerja cepat dan presisi. Kemudian melakukan kalibrasi sensor proximity agar mampu mendeteksi benda sesuai spesifikasi jaraknya, serta menggunakan relay dan power supply yang lebih stabil untuk mencegah getaran atau gangguan pada rangkaian kontrol. Selain itu, program PLC dengan leader diagram dibuat sederhana dan efisien sehingga mudah untuk dimodifikasi cara kerjanya, dan juga serta pengujian berulang dilakukan untuk memastikan konveyor, sensor, aktuator bekerja secara sinkron tanpa adanya delay atau keterlambatan maupun tabrakan antar benda tersebut. Kesimpulan dari PPT ini ialah sistem kontrol pneumatik yang dipadukan dengan PLC terbukti sangat efektif dalam aplikasi pemisahan benda logam dan juga non-logam pada dunia industri berbasis konveyor. Sistem ini mampu meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi keterlibatan tenaga manusia, serta mengurangi potensi kesalahan. Dengan rancangan yang tepat, kontrol pneumatik tidak hanya berfungsi sebagai sistem aktuasi sederhana, tetapi juga mampu menjadi bagian dari otomasi industri yang lebih luas. Baik semuanya, sekian dari presentasi saya mengenai sistem kontrol pneumatik untuk pemisah benda logam dan non-logam menggunakan konveyor. Saya Bungaren Jeremy Jonathan Buter pamit undur diri. Maaf bila ada salah kata dalam penyampaian. Terima kasih semuanya. Terima kasih.